Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairunisa. Saya dari kelas D21 PGMI. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan metode menghafal Al-Quran. Nah, untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Nah, menurut bahasa, itu berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang berasal dari dua kata suku, meta dan hodos. Yang meta artinya memulai atau melewati, sedangkan hodos jalan atau cara. Dilihat dari istilah atau terminologi yang artinya cara untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin baik metode yang kita gunakan, maka semakin efektif pula pencapaian suatu tujuan. Nah, poin yang kedua, saya akan membahas tentang macam-macam metode menghafal Al-Quran. Nah, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk alternatif terbaik dalam menghafal Al-Quran. Adapun metode tersebut, kita dapat menggunakan metode wahdah yang pertama. Bagaimana cara menggunakan metode wahdah? Nah, ketika kita ingin menghafal suatu ayat, kita bisa membacanya satu persatu ayat yang ingin kita hafal. Nah, setiap ayat yang ingin kita hafal dapat kita ulang sebanyak 10 atau 20 kali. Itu berguna untuk membuat gerak refleks pada lisan kita. Nah, yang kedua, kita dapat menggunakan metode kitabah. Nah, bagaimana menggunakan metode kitabah? Ketika kita ingin menghafal suatu ayat, kita dapat menuliskan ayat tersebut pada selembar kertas putih. Nah, kemudian kita baca hingga lancar dan benar-benar tepat pelafalannya di mulut kita. Nah, sehingga terbentuklah pola hafalan dalam bayangan. Nah, metode yang ketiga, kita dapat menggunakan metode Simai. Nah, metode Simai ini sama dengan metode mendengar. Kita menghafal dengan cara mendengar. Nah, bagaimana? Ketika kita ingin menghafal suatu ayat, kita bisa dulu merekam suara kita, lalu setelah kita rekam, dapat kita dengar ayat yang telah kita rekam tadi. Atau kita dapat menggunakan media seperti speaker murotal. Baiklah, yang keempat, ada namanya metode gabungan. Nah, bagaimana metode gabungan ini? Yaitu antara gabungan metode wahdah dan metode kitabah. Cuman di metode gabungan ini, metode wahdah memiliki fungsional yang sangat utama. Nah, ketika kita sudah menghafal tadi dengan metode wahdah, nah, untuk menguji kekuatan hafalan kita dapat menggunakan metode kitabah tadi. Hafalan kita tulis di selembar kertas. Nah, itu membuktikan bahwa kita sudah hafal ayat atau surah tersebut. Nah, yang kelima itu ada metode jamak. Nah, bagaimana dengan metode jamak tersebut? Kita dapat menghafal surah atau ayat secara bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang instruktur. Nah, biasanya metode ini sangat bagus untuk kita sebagai pemula. Nah, baiklah, untuk yang keenam itu ada namanya metode takrir. Apakah metode takrir itu? Nah, metode takrir itu yaitu mengulang hafalan atau mensimak hafalan yang sudah pernah dihafal atau yang sudah pernah disimak oleh ustadz atau ustazah. Nah, contohnya ketika kita menghafal hafalan baru itu di pagi hari. Nah, kemudian di sore harinya kita dapat mentakrir hafalan kita atau mengulang hafalan yang kita sudah hafal tadi pagi. Nah, begitulah. Nah, yang ketujuh ada yang namanya metode talaki. Bagaimana metode talaki ini? Nah, metode talaki ini yaitu dengan cara menyimak dan mengikuti. Nah, kita ini dapat kita contoh dari kisah Jibril dan Rasulullah. Nah, ketika Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, nah, ketika itu Jibril membacakan wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Nah, seperti itulah, mengulang sesuatu yang telah diucapkan secara berulang-ulang sehingga hafalan itu bisa kita hafal.
Nah, yang kedelapan itu ada metode O2 atau One Day One Ayat. Nah, metode ini kita dapat menghafal dalam satu hari itu satu ayat. Tetapi ini harus benar-benar hafal. Nah, untuk di kemudian harinya atau untuk hari kedua kita dapat menambah hafalan kita satu ayat lagi. Nah, kita dapat menghafal dalam setiap satu hari itu hanya satu ayat.